Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar dari rumah ya. Video kita kali ini kita akan membahas sedikit tentang listrik. Bagaimana penjelasannya? Kita simak penjelasan berikut ini. Nah, di sini sudah ada gambar sistem ini ya, aliran listrik. Yang pertama, listrik itu dibuat dulu, diproduksi di pembangkit listrik. Nah, apa sih pembangkit listrik? Pembangkit listrik adalah bagian dari alat industri yang dipakai untuk memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga. Nah, jadi pembangkit listrik itu alat yang besar. Dia bisa memproduksi listrik dari berbagai sumber energi ya. Contohnya seperti PLTU, tenaga uap, PLTN, tenaga nuklir, PLTA, tenaga angin atau air dan lain-lain. Itu pembangkit listrik. Ya, jadi sumbernya listrik lah ya. Kemudian listrik mengalir lagi melalui jaringan transmisi. Jaringan transmisi atau saluran transmisi merupakan media yang digunakan untuk mentransmisikan tenaga listrik dari pembangkit listrik sampai gardu distribusi, kemudian disampaikan lagi pada konsumen pengguna ya. Dari jaringan transmisi listrik kemudian masuk ke jaringan subtransmisi. Jaringan subtransmisi merupakan jaringan yang berfungsi untuk mengalirkan daya dari gardu induk. Ya, namun jaringan ini belum tentu ada di semua sistem. Nah, jadi jaringan subtransmisi ini belum tentu semua sistemnya memakai jaringan subtransmisi. Jadi bisa jadi dari jaringan transmisi langsung ke jaringan distribusi seperti itu, karena perbedaan daya. Nah, kemudian listrik masuk ke jaringan distribusi. Apa sih jaringan distribusi? Nah, jaringan distribusi adalah suatu saluran yang menghubungkan listrik dari gardu induk ke para konsumen atau pemakai listrik, yaitu sampai rumah kita. Itu adalah sedikit penjelasan tentang aliran listriknya. Kalau misalkan kakak masih bingung tentang jaringan transmisi, itu ini apa namanya, gardu induk. Kalau kakak pernah di jalan raya melihat menara tinggi sekali seperti menara Eiffel, tetapi bukan menara Eiffel dan banyak listriknya dan banyak kabel-kabel listrik, itu sebutnya gardu induk ya. Nah, kemudian kalau kakak di pinggir jalan, nah ini paling kita sering nemu nih di pinggir jalan nih, itu ada tiang-tiang listrik kan ya, tiang-tiang listrik yang dari tiang ke tiang itu ada kabelnya, itu disebut dengan jaringan distribusi. Nah, berlau ya, jadi atau disebut juga gardu distribusi. Gardu distribusi atau jaringan distribusi itu yang sering kita lihat di pinggir jalan, tiang listrik yang kita sering lihat di pinggir jalan itu sampai rumah. Nah, begitu penjelasan singkat tentang aliran listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah kita. Next. Berikut ini adalah gambar rangkaian listrik yang sangat sederhana sekali. Ya, di sini cara menggunakan listrik. Ya, gimana sih lampu bisa nyala atau alat-alat elektronik yang lain bisa menyala. Nah, untuk bisa menyala, maka sumber listrik itu memiliki dua kutub negatif dan kutub positif. Ketika dua kutub ini bertemu, maka listrik akan mengalir. Nah, kalau misalkan listrik sudah mengalir, dia bisa menyalakan semua alat elektroniknya ya. Dengan catatan,
kutub negatif dan kutub positif harus bertemu seperti itu. Nah, ini contohnya nih. Yang gambar A, lampu saklarnya tidak menyatu ya. Jadi kutub negatif dan kutub positif dari listrik itu tidak bertemu. Jadi lampunya tidak menyala. Sedangkan gambar B, saklarnya bertemu ya. Jadi saklar itu adalah alat yang mempertemukan kutub negatif dan kutub positif dari listrik tersebut. Ketika kedua kutub bertemu, maka lampu bisa menyala. Nah, seperti ini kayak gambarnya ya. Jadi kalau misalkan tidak ada pertemuan antara kutub negatif dan kutub positif, maka tidak ada aliran listrik di sana, ya. Berikutnya adalah membahas tentang macam-macam lampu. Ada lampu pijar, ada lampu pendar, dan ada lampu LED. Yang pertama adalah lampu pijar. Jenis lampu ini adalah lampu bohlam biasa yang umum kita pakai, ya, yang warnanya kuning. Lampu ini adalah pengembangan dari lampu pijar, seperti yang diciptakan pada tahun 1879 oleh Thomas Alva Edison, ya. Tetapi Thomas Alva Edison itu bukanlah penemu pertama lampu pijar ini, ya. Tetapi usahanya menyebabkan lampu pijar ini dapat diproduksi secara massal sehingga dapat dinikmati orang-orang di seluruh dunia. Cahaya lampu ini dihasilkan dari berpijarnya filamen saat dialiri arus listrik. Filamen ini ditempatkan di dalam bola lampu atau bohlam, kedap udara ya, agar suhu panasnya terkonsentrasi di sekitar filamen tersebut. Dengan suhu yang tinggi, filamen akan berpijar lebih terang. Kestabilan cahaya yang dihasilkan tergantung pada kestabilan aliran listrik. Jika tegangan listrik turun, maka pijaran cahaya juga redup, ya. Rata-rata usia pakai lampu pijar adalah 1000 jam atau sekitar 4 bulan untuk penggunaan 8 jam sehari. Efisiensinya juga rendah karena hanya sekitar 5% saja dari energi listrik yang diubah menjadi energi cahaya. Sisanya diubah menjadi energi panas ya. Jadi listrik yang masuk ke lampu ini hanya 5% saja menjadi cahaya. Sisanya menjadi energi panas. Seperti itu. Berikutnya adalah tentang lampu pendar. Lampu pendar adalah hasil pengembangan teknologi untuk mendapatkan lampu yang lebih efisien dari lampu pijar. Karena kan tadi kita sudah mengetahui bahwa lampu pijar itu hanya 5% yang digunakan untuk menghasilkan cahaya. Sisanya berubah menjadi energi panas ya. Jadi sangat boros sekali di situ. Lampu pendar di Indonesia biasa disebut dengan lampu neon ya. Lampu neon ini diciptakan pada tahun 1938. Cahaya yang dihasilkan berasal dari proses eksitasi gas. Lampu neon, seperti namanya, menggunakan gas neon dan menghasilkan cahaya berwarna merah. Nah, untuk yang berwarna putih, menggunakan gas argon. Cahaya yang putih didapat melalui proses lanjutan dari proses eksitasi dengan menggunakan fosfor pada bagian dalam tabung lampu. Usia pakai lampu pendar lebih panjang dibandingkan lampu pijar, yaitu sekitar 8.500 sampai 10.000 jam. Energi listrik yang diubah menjadi energi panas juga lebih rendah dibandingkan lampu pijar, sehingga tingkat efisiensinya juga lebih tinggi. Oleh sebab itu, lampu pendar disebut juga sebagai lampu hemat energi. Namun, keberadaan merkuri yang beracun menyebabkan lampu jenis ini, apalagi jika pecah, dirasa menjadi kurang akrab bagi pengguna dan lingkungan. Jadi lampu ini kalau misalkan pecah, dia akan mengeluarkan zat merkurinya. Jadi kurang ramah lingkungan ya, walaupun
dia hemat energi. Nah, yang berikutnya adalah lampu LED. Ada yang tahu apa singkatan dari LED? LED singkatan dari Light Emitting Diode, ya, atau kita kenal dengan lampu LED. Penelitian lampu LED dimulai tahun 1960-an dan berhasil menciptakan lampu LED merah dan hijau. Baru pada tahun 90-an, LED biru berhasil diciptakan oleh 3 ilmuwan Jepang yang bernama Isamu Akasaki, Hiroshi Amano, dan Shuji Nakamura. Setelah LED biru berhasil dibuat, LED putih kemudian juga berhasil dibuat pada tahun 2014. Jadi pada tahun 2014 ketiga ilmuwan Jepang tadi dianugerahi hadiah Nobel Fisika berkat penemuan mereka ini. Dibandingkan dengan kedua lampu yang tadi, lampu LED menghasilkan cahaya yang sangat kecil, ya, kurang dari 1 mm persegi karena ukurannya kecil, ya. Tuh kalau di gambar kakak bisa melihat yang paling bawah tuh sebelah kanan itu ada yang titik-titik kecil kan ya, kecil-kecil warna kuning. Nah itu lampu LED-nya, ukurannya kurang dari 1 mm persegi. Karena ukuran yang kecil ini diperlukan rangkaian dari beberapa LED untuk mendapatkan satu bola lampu sebagai alat penerangan. Ukuran yang kecil ini juga memberikan keuntungan. LED dapat digunakan pada berbagai fungsi, bukan saja sebagai alat penerangan di jalan ataupun rumah, tetapi juga pada berbagai perangkat elektronik mulai dari remote control, layar televisi, layar monitor, hingga layar perangkat telepon seluler. Dan juga lampu LED sekarang dipakai untuk hiasan dekorasi. Karena suhu kerja tidak terlalu panas, maka usia pakai lampu LED pun bertambah, yaitu dapat mencapai 50.000 jam. Nah, belum lagi dari nilai efisiensi yang mencapai 50% dari energi listrik diubah menjadi cahaya, sehingga lampu LED benar-benar menguntungkan untuk pengguna jangka panjang. Nah, jadi penyerapan energi listriknya 50% untuk menjadi cahaya dan sisanya menjadi energi panas. Jadi ini sangat hemat sekali ya dibandingkan dari kedua lampu tersebut. Dari jenis-jenis lampu yang kita bahas tadi, kita dapat melihat ya adanya peningkatan efisiensi seiring berkembangnya zaman dan teknologi. Dilihat dari harga, lampu LED masih terbilang cukup mahal karena proses pembuatannya yang rumit. Semoga di masa datang manusia dapat menciptakan lampu LED dengan harga yang lebih ekonomis sehingga kita bisa menggunakan lampu LED di setiap pojok rumah kita. Nah, sampai di sini kakak penjelasan mengenai lampu ya. Dan sekarang tugasnya adalah kakak kerjakan halaman 5 dan halaman 8. Untuk halaman 5 kakak kerjakan yang di bawah itu ya. Di bawah kan ada pembangkit listrik, terus di sampingnya titik-titik kosong. Nah, itu kakak isi seperti itu. Kemudian yang di halaman 8 kakak lihat yang paling atas ada transmisi listrik adalah titik-titik-titik, distribusi listrik adalah titik-titik-titik. Nah, itu kakak kerjakan di buku tematik 5C. Sampai di sini pembahasan kita. Tetap sehat, tetap semangat, dan jaga protokol kesehatan COVID-19. Semoga kita terbebas dari pandemi ini dan pandemi ini cepat usai sehingga kita bisa bertemu di sekolah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.